Secara syariat, safar atau bepergian dapat diartikan sebagai aktivitas meninggalkan kampungnya atau tempat tinggalnya yang permanen menuju suatu tempat, sehingga berlaku bagi mereka keringan sebenarnya dari seseorang. Karena safar akan mendatangkan ujian dalam berbagai bentuknya. Ada masa senang, ada masa bosan, ada masa susah, serta ada pula masa lapang dan sempit. Dalam kondisi seperti itu, seseorang mengalami ujian dan cobaan atas sikap dan perilaku terhadap segala hal yang ia temui dan rasakan sepanjalanan. Akan atau akan kepribadian seseorang yang sesungguhnya. Itu sebabnya sahabat mulia Umar bin Khattab menjadikan safar atau bepergian sebagai salah satu tolok ukur dalam mengungkap karakter seseorang. Apakah ia baik atau tidak? Islam sebagai wujud hakiki dari rahmat Allah bagi segenap alam semesta tentu juga tak akan luput memberikan tuntunan terkait safar atau bepergian yang baik. Lantas seperti apakah tuntunan Islam dalam hal safar atau bepergian? Sehingga momen-momen bepergian selain tujuan ibadah tidak hanya sekedar menjadi momen berlibur, melepaskan penat atau maksud-maksud lain, namun juga agar perjalanan kita diliputi dengan nilai ibadah dan kesempatan meraup pahala. Secara syariat, safar atau bepergian dapat diartikan sebagai aktivitas meninggalkan kampungnya atau tempat tinggalnya yang permanen menuju suatu tempat, sehingga berlaku bagi mereka keringan. Sementara orang yang melakukan safar itu sendiri disebut sebagai musafir. Lalu apakah orang yang sengaja meninggalkan rumah dan bepergian ke suatu tempat bisa serta-merta disebut musafir? Para ulama menyebutkan, mereka yang bepergian baru bisa disebut seorang musafir jika memenuhi dua hal. Pertama, tujuan perjalanannya dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bepergian ibadah haji, umroh, silaturahmi, jihad, menjenguk orang sakit, dan sebagainya. Kedua, perjalanan itu bertujuan untuk melakukan aktivitas duniawi yang dihalalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bepergian untuk bisnis, rekreasi yang tidak ada unsur maksiat, dan lain sebagainya. Jika telah memenuhi dua hal itu, orang yang bepergian baru bisa disebut sebagai musafir, dan baginya berlaku hukum musafir. Jika sebaliknya, kepergian seseorang dilakukan untuk tujuan maksiat, maka hukum musafir tidak berlaku baginya. Orang yang melakukan safar atau bepergian meninggalkan tempat tinggalnya biasanya akan banyak menemui kesulitan dan kesusahan, serta gangguan yang tidak sederhana. Belum lagi perasaan asing jauh dari lingkungannya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-Nya, maka sempurnalah amal-amal soleh. Betapa pemurahnya Allah pada kita yang telah memberikan keringanan dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagi kita, dan Dia sama sekali tidak menghendaki kesulitan bagi kita dalam beribadah kepadanya. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rukhsah atau keringanan ibadah bagi seorang musafir. Salah satu dari bentuk rukhsah atau keringanan yang Allah berikan pada kita adalah dengan membolehkan menjamak dan mengqashar salat fardu tak kala dalam perjalanan. Kita diperkenankan untuk menggabungkan sekaligus meringkas dua salat wajib ke dalam satu waktu salat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 101.
Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor solatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Para ulama membagi musafir dalam dua kategori. Pertama, musafir sa'ir, yaitu yang berada di perjalanan. Kedua, musafir nazil, yaitu musafir yang sudah sampai ke negeri yang ia tuju atau sedang singgah di suatu tempat selama beberapa lama. Sedangkan solat yang boleh dijamak atau digabungkan adalah solat zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Keduanya boleh dilakukan oleh musafir sa'ir atau yang sedang di perjalanan dan musafir nazil atau yang singgah. Melakukan sholat jamak sebaiknya dilakukan oleh musafir sa'ir atau ketika masih berada di perjalanan. Sementara musafir nazil sebaiknya tidak menjamak sholat, tapi dia boleh menjamak jika memang dia merasa kesulitan mengerjakan sholat di masing-masing waktu atau dia memang butuh istirahat. Menggabungkan dua sholat bisa dilakukan dua cara. Pertama, jamak takdim, yaitu menggabungkan dua sholat di waktu awal. Seperti menggabungkan sholat zuhur dan asar, dan dilakukan di waktu sholat zuhur. Jamak atau menggabungkan sholat ini boleh dilakukan secara sempurna dengan cara 4 rakaat dan 4 rakaat, atau dengan cara mengkosor, yaitu 2 rakaat zuhur dan 2 rakaat sholat asar. Kedua, jamak takhir, yaitu menggabungkan 2 sholat di waktu akhir, seperti menggabungkan pelaksanaan sholat zuhur dan asar di waktu sholat asar. Jamak kosor dilakukan dengan cara 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya. Kedua-duanya boleh dilakukan, baik yang jamak takdim maupun jamak takhir. Terserah mana yang paling mudah baginya untuk dilaksanakan. Jikapun di perjalanan sulit bersuci karena kesulitan air, maka boleh seorang musafir melakukan tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menelaah lebih dalam bagaimana adab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang bepergian. Tatkala kita bepergian, maka kita pun tidak luput untuk melaksanakan ibadah salat. Dan ketika kita dalam bepergian, ada kalanya di saat bagian wajah adalah bagian yang diusap saat wudhu. Setelah wajah selesai, dari hadis Ammar bin Yasir ini, Rasul meminta agar Ammar dengan tangan yang sama dengan tepuk tangannya. Sampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Beliau mengatakan ada yang berpendapat 2 tepukan. Dan ini bisa kita lihat, tepukan yang pertama itu adalah tepukan wajib. Tapi kalau seandainya mau 2 kali tepuk, 1 tepuk untuk wajah dan 1 tepuk untuk tangan, ini tidak mengapa, karena tepukan yang kedua merupakan tepukan yang sunnah. Lalu ada juga yang membatasi, bukan tangan itu sampai pada pergelangan, tapi sampai pada siku, kembali sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Ini pun tidak mengapa. Wajibnya sampai pada pergelangan, tetapi kalau seandainya dia ingin sampai di siku, itu sunnahnya, tidak ada masalah. Ya. Tayamum juga bisa menggantikan mandi. Kalau seandainya di saat kita ingin mandi janabah, tidak menjumpai air, maka cukup dengan tayamum. Seperti tayamum pengganti wudhu itu bisa menggantikan mandi besar kita. Semoga bermanfaat. Keringanan Allah yang diberikan kepada kita merupakan anugerah tersendiri bagi umat Islam. Namun apakah setiap kali kita safar atau dalam perjalanan harus melakukan keringanan ini? Atau bagaimana jika orang yang melakukan safar atau bepergian merasa kuat dan tidak keberatan untuk melakukan sholat sempurna atau tetap puasa di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu.
jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya, orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rukso atau keringanan adalah sedekah dari Allah yang diberikan kepada kamu sekalian. Maka terimalah sedekahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam kesempatan bila rukhsah sholat jika seorang musafir menempuh perjalanan minimal berjarak 89 km. Jika seseorang sudah menetapkan diri bersafar, itu baru bat dan saudara-saudaranya. Inilah yang sering diabaikan sebagian besar kita. Saat berpamitan, hendaknya mengucapkan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pada doa mereka berkah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Qaz'ah. Dia berkata, Ibnu Umar berkata kepadaku, kemarilah, saya akan berpamitan kepada engkau. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpamitan kepadaku. Yaitu beliau mengucapkan doa, Astaudiukumullah, allazi la ta'di'u wada'iyahu. Aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam bepergian, kita dilarang membawa anjing, lonceng, atau trompet dalam safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari membawa anjing dan lonceng dalam safar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat tidak akan menemani safar seseorang yang ditemani anjing dan membawa lonceng, alat musik. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan kita untuk melakukan safar pada waktu terbaik, yaitu pada pagi hari. Karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu pagi, Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis sahih, riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah mengkhususkan waktu pagi dengan mendoakan keberkahan pada waktu tersebut daripada waktu-waktu lainnya. Karena waktu pagi adalah waktu yang biasa digunakan manusia untuk memulai berbagai aktivitas. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan doanya tersebut pada waktu pagi, agar seluruh umatnya mendapat berkah di dalamnya. Kemudian, hendaknya kita melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum melakukan safar. Sebagaimana terdapat hadis dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Hadis sahih, riwayat Al-Bazar. Disunahkan bagi orang yang hendak melakukan safar untuk membaca doa bepergian. Subhanallazi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna illa rabbana munqalibun. Maha suci Allah yang telah menjalankan kami, dan sebelumnya kami tidak mampu, dan hanya kepada Rabb kami kembali. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Dalam perjalanan, kita pasti selalu menyempatkan diri untuk singgah di suatu tempat, untuk sekedar beristirahat, makan, maupun menunaikan sholat fardu. Maka dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan sebuah tuntunan berupa doa yang sedianya kita baca ketika singgah di suatu tempat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia berdoa, A'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq.
Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk yang Engkau ciptakan. Maka tidak akan ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan sampai ia berlalu dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Bahkan singgahnya kita dalam perjalanan untuk bermalam melepas lelah ataupun singgah untuk makan bersama-sama adalah juga hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Sya'labah Al-Kusyani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika para sahabat singgah di suatu tempat, para sahabat terus berpencar di lembah dan wadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian berpencar seperti ini, ada yang di bukit, ada yang di lembah. Sungguh yang demikian ini adalah termasuk dari godaan syaitan. Setelah itu, apabila mereka turun singgah di suatu tempat, mereka tidak lagi berpencar, melainkan mereka saling berkumpul sebagian dengan sebagian lainnya. Hingga apabila dihamparkan sebuah pakaian kepada mereka, niscaya akan mencakup mereka semua. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Dalam perjalanan, kita pasti sering disuguhi pemandangan alam yang menakjubkan. Gunung yang bersusun-susun dengan kokohnya, hamparan hutan yang hijau dan menyejukkan, jalan yang berkelok-kelok, kadang naik, kadang turun. Dalam kondisi seperti ini, janganlah lupa kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasannya seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak bersafar, maka berilah aku nasihat." Beliau menjawab, "Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika melewati tempat yang tinggi." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian tak lupa pula mengucapkan kalimat tasbih Subhanallah tak kala kendaraan yang kita naiki tengah melalui jalan yang menurun. Berdasarkan hadis Jabir yang ia menuturkan, apabila jalan kami menanjak, maka kami bertakbir, dan apabila menurun, maka kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Seringkali dalam perjalanan kita mengalami kendala-kendala, baik karena kendaraan mogok, pecah ban, kemacetan, maupun kendala-kendala perjalanan yang lainnya. Kemudian seringkali kita menyikapinya dengan keluhan, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Hal semacam ini adalah termasuk godaan setan terhadap kita. Sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi seperti ini menganjurkan kita mengucapkan Bismillah. Sebagaimana hadis dari Abul Mali dari seseorang, dia berkata, "Aku pernah diboncengi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku pun mengatakan, celakalah syaitan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyanggah ucapanku tadi. Janganlah engkau ucapkan celakalah syaitan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin besar seperti rumah." Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, "Itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat, ucapkanlah Bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat." Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kemudian, apabila takut terhadap gangguan manusia, maka hendaklah ia berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau sebagai penolong dalam menghadapi mereka, dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Saat-saat safar adalah merupakan saat yang tepat bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, agar Allah mengkaruniakan kepada kita keselamatan di dunia, juga keselamatan kelak di akhirat. Karena safar